Apa itu sistem pembayaran? Menurut BI, sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang meliputi seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana. Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembayaran tunai dan juga non-tunai. Bank Indonesia, peran BI dalam sistem pembayaran. Peran BI dalam sistem pembayaran yaitu sebagai regulator dan fasilitator pengembangan, memberikan izin yang sesuai sebagai lembaga pengawasan, serta mengurangi resiko sistem pembayaran sebagai lembaga penyelenggara. Selanjutnya, ada prinsip BI. Yang pertama itu ada efisien, yang kedua itu ada aman, yang ketiga itu ada perlindungan konsumen, dan yang keempat itu ada kesetaraan akses. Selanjutnya, alat pembayaran. Alat pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu tunai dan juga non-tunai. Menurut OJK, pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan saat transaksi terjadi. Di Indonesia, alat pembayaran tunai yang sah adalah uang kartal, baik berbentuk kertas ataupun logam. Dan mata uang yang digunakan adalah rupiah. Alat pembayaran non-tunai. Menurut BI, pembayaran non-tunai adalah instrumen yang digunakan berupa uang elektronik, nota debit, bilet giro, atau alat pembayaran menggunakan kartu. Alat pembayaran non-tunai disebut juga pembayaran digital. Alat pembayaran non-tunai yang resmi diterbitkan oleh BI sebagai regulator sistem pembayaran yaitu instrumen berbasis kertas, berbasis kartu, dan berbasis elektronik. Alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada non-tunai berbasis kertas. Contohnya adalah bilet giro, cek, nota debit, dan juga nota kredit. Non-tunai berbasis kartu. Yang pertama itu ada debit card dan yang kedua itu ada credit card. Selanjutnya ada non-tunai berbasis elektronik. Yang pertama itu ada e-wallet dan yang kedua itu adalah e-money. Selanjutnya, di bab kelima ini, kami akan membahas tentang bank. Tapi, pada dasarnya, apa sih definisi bank? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Jenis bank ada berdasarkan fungsi, berdasarkan status, berdasarkan kepemilikan, dan berdasarkan kegiatan operasional. Berdasarkan fungsi ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan status ada devisa dan non-devisa. Berdasarkan kepemilikan ada campuran, asing, pemerintah, dan swasta nasional. Dan yang terakhir ada berdasarkan kegiatan operasional, yaitu konvensional dan syariah. Fungsi utama bank. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Setelah membahas tentang bank, selanjutnya ada pembahasan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut juga dengan OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Tujuan OJK yang pertama, terselenggarakan secara teratur, adil, dan transparan. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas OJK. Fungsi OJK sendiri adalah untuk menyelenggarakan sistem pengpituran dan pengawasan yang terintegrasi. Dan untuk tugas OJK sendiri adalah untuk melakukan pengakhiran dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKND. Visi dan misi OJK.
Visi yang pertama, menjadi pegawai industri terpercaya. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, mampu mewujudkan industri rasa keuangan serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang unggul secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Asas-asas dan prinsip OJK. Yang pertama ada asas independen, yaitu ketika semua kesepakatan yang dipilih tidak dengan campur tangan juga intervensi dari pihak lain. Yang kedua ada asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif. Yang keempat, ada asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas-asas dan prinsip OJK. Yang kelima, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, asas integritas adalah asas-asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, asas akuntabilitas. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kita akan membahas industri keuangan non-bank atau disingkat sebagai IKNB. IKNB adalah badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang keuangan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi dari IKNB dalam kegiatan keuangan antara lain tempat menyimpan uang, menyediakan modal, pemberian kredit, pengajuan pinjaman, dan pelaksana kegiatan keuangan. Sedangkan, berbeda dengan lembaga keuangan perbankan, jenis IKNB memiliki jenis badan usaha yang lebih banyak. Jenis-jenis industri keuangan non-bank antara lain pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, leasing, anjak piutang, lembaga keuangan mikro, dan fintech.